sampai maghrib. Siap, Pak. Siap, siap. Tapi Pak Enal bisa tinggalkan saja, saya jadi co-host. Oh ya, siap, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada hari ini kita diizinkan bertemu dalam media Zoom ini dalam rangka pembelajaran agenda 3 bersama pengampu materi kita, widya suara kita yang luar biasa, orang tua kita dan ayahanda kita yang sudah banyak jam terbangnya ini. Saya sebutkan namanya, Tabe, Bapak Dr. Insinyur Ahmad Yamin MA. Baik Bapak Ibu peserta latsar teristimewa Bapak Widya Suara, untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan doa dimulai. Doa selesai. Baik Bapak Ibu, untuk memaksimalkan waktu, mohon izin saya sebut namanya Dr. Insinyur Ahmad Yamin MA selaku pengampu materi. Saya persilakan untuk memulai pembelajaran hari ini. Tabe. Terima kasih banyak Pak Enal atas waktunya, atas fasilitasinya. Ini di room ini anggotanya banyak memang di kelompok satu, 10 orang 12 saja, Pak De. ya. Hanya 10 orang, Pak De, tapi 2 orang dari kelompok 2. Belum Oh, keluar dari Zoom, Pak De. oh gitu. Oh tadi ada pembelajaran siapa? Ibu Aspina. Izin Pak, tadi Pak Wahab mau gabung dengan kita, hanya saja beliau ada kendala, ada halangan Pak, masuk di kelompok 3 Pak, angkatan 2. Oh, di Ibu Dian ya. Iya, Ibu Dian Oke, Sapitri Pak. oke, makasih banyak. Siap Pak. Oke, oke, baik kita mulai pembelajaran sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah diberikan kesehatan sehingga dari keadaan sehat walafiat. Izin saya share screen. Kita di agenda 3 kan, ini adik-adik yang kelompok satu baru agenda 3 kan. Oke, oke, Alhamdulillah adik-adik sudah melewati agenda 1 dan 2. Tidak lama di agenda 3 ini nggak selama di agenda 2 ya. Karena agenda 2 ini terkait memberikan keterkaitan terhadap nilai-nilai berakhlak terhadap tahapan kegiatan yang ada. Ya, sedangkan agenda 3 adalah kedudukan dan peran ASN yang di dalamnya ada manajemen dan smart ASN.
terkait dengan judul dan kegiatan-kegiatan. Jadi kalau agenda 2 terkait dengan tahapan kegiatan, kalau agenda 3 terkait dengan kegiatan-kegiatan dan judul. Judul kegiatan kita ya dalam hal ini aktualisasi kita. Ya. Jadi di biasanya di tayangan PowerPoint gini, ketika adik-adik sudah mengidentifikasi, memilih isu yang dominan, kenapa itu muncul, tentunya ada latar belakangnya. Kenapa permasalahan itu muncul dan diakhiri oleh bagaimana keterkaitan antara manajemen ASN atau smart ASN terhadap judul yang kita pilih. Di dalam hal ini adalah isu yang kita pilih. Baik, materi ini memberikan, sudah dipelajari oleh adik-adik melalui MUUC, ya, bagaimana manajemen dan bagaimana smart. Pada kesempatan ini, sore hari ini adik-adik apa, apa, bersama-sama untuk sharing tentang ke kedudukan dan peran ASN. Dasar kebijakan Latsar CPNS di manajemen ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Pasal 27 dan 28, dan juga ya, sebelumnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 63. Ini yang bagaimana keterkaitan agenda 1, agenda 2 dan agenda 3 dari sisi permasalahan atau identifikasi isu. Di agenda 1 dibingkai oleh kesiapsiagaan bela negara, analisis itu kontemporer dengan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Nah, artinya adik-adik sebagai seorang warga bangsa, sebagai ASN, turut berkontribusi di dalam mempertahankan negeri kita, gitu ya. Dengan posisi kita saat ini sebagai seorang ASN. Ya, sehingga adik-adik diminta untuk menganalisis isu yang ada baik secara nasional maupun terkait dengan identifikasi isu sesuai dengan visi kita di tempat tugas kita. Ya, oke. Kepekaan, kemudian kebiasaan kita untuk menganalisis permasalahan ada eh, sebuah kewajiban untuk kita gitu ya sebagai seorang ASN. Tidak lain adalah adik-adik diminta untuk itu karena adik adalah eh, warga bangsa yang tumbuh dari dalam hati kita untuk melaksanakan ini. Ya, kalau adik-adik melaksanakan aktualisasi di awal sebagai seorang CPNS, ini adalah latihan. Ya, setelah nanti adik-adik lulus menjadi PNS, ya, maka lembaran baru untuk meneruskan ya apa yang kita dapatkan di pelatihan-pelatihan Latsar ini. Terkait dengan agenda manajemen dan kedudukan dan peran ASN. Di sini di dalamnya adalah manajemen ASN dan smart ASN. Di dalam keterkaitannya dengan agenda 1, kita memberikan keterkaitan atau benang merah antara manajemen dan smart terhadap isu yang kita angkat. Ya, kalau isu yang kita angkat adalah pendataan, gitu, maka pendataan ini sangat erat kaitannya dengan manajemen karena di dalam menginput data dan seterusnya memerlukan tahapan-tahapan sehingga manajemenlah yang terkait gitu ya. Terkait dengan Smart ASN, pendataan ini menggunakan sistem ya, artinya menggunakan Google Form, Google Spreadsheet atau Google Drive sehingga isu saya adalah ada hubungannya dengan Smart ASN. Jadi isu ini boleh terkait dengan manajemen, selalu dihubungkan dengan manajemen atau dihubungkan dengan Smart atau keduanya, manajemen dan Smart ASN. Nah, ini
adalah sebuah kewajiban untuk adik-adik untuk menghubungkan itu. Oke, ketika adik-adik sudah memilih isu, kemudian menganalisis dengan metode APKL atau USG, maka satu yang dominan, ya, satu yang dominan itu diberi keterkaitan dengan kedudukan dan peran, kemudian dilanjutkan dengan penyebab isu yang adik-adik apa, menggunakan metode Fishbone penyebab isu, ya. Adik-adik sudah buat ini pasti. Penyebab isu dari tulang-tulangnya tadi diturunkan lagi menjadi alternatif solusi atau gagasan kreatif. Jadi misalnya penyebabnya ini kurang pengetahuan, maka gagasannya adalah meningkatkan pengetahuan. Belum adanya penerapan SOP yang maksimal, gagasannya adalah penerapan SOP. Belum ada SOP, gagasannya membuat SOP. Gagasan-gagasan ini adalah tawaran, tawaran-tawaran kegiatan untuk kita lakukan di aktualisasi. Tawaran kegiatan ini nanti kita hubungkan dengan manajemen dan SMART. Ya, kalau di tulangnya ada 10 poin, maka gagasannya kita harus 10 poin. Gitu. Bagaimana keterkaitan dengan manajemen dan SMART, gagasan kreatif kita. Kemudian kegiatan-kegiatan ini terkait dengan ini gagasan kreatif, jadi kegiatan-kegiatan misalnya ini akan diaktualisasikan. Misalnya gagasannya kita ada 10, yang mau diaktualisasikan ada 3 gitu ya. Ya, kegiatan-kegiatan inilah yang kita berikan benang merah dengan nilai-nilai berakhlak. Mulai dari orientasi pelayanan sampai di kolaboratif. Kegiatan-kegiatan ini, kalau dinilai berakhlak, kegiatan-kegiatan ini diturunkan lagi menjadi tahapan-tahapan kegiatan. Setelah tahapan-tahapan kegiatan, maka nilainya terkait dengan berakhlak. Kalau kegiatan-kegiatan yang kita tawarkan diaktualisasi, maka keterkaitannya adalah manajemen dan smart ASN. Oke. Saya beri gambaran salah satu contohnya ya, adik-adik saya. Oke. Nah, tentunya adik-adik sudah membuat ini ya, analisis isu dengan menggunakan APKL atau USG. Dalam hal ini adik-adik menggunakan APKL. Contohnya ini ya. Kemudian dilanjutkan dengan eh, analisis respon penyebab isu. Jadi dia menggunakan 6M.
Di setiap kategori ini, measurement atau metode, ini di dalamnya ada dua indikator. Ya, tidak ada jadwal rutin, kurangnya monitoring. Ini adalah penyebab-penyebab isu ini kita tawarkan menjadi kegiatan-kegiatan atau gagasan kreatif. Sehingga kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita turunkan ke alternatif solusi. Ya, ada 6, di dalamnya ada 22, sehingga ada 12. Misalnya belum ada pelatihan khusus pengelolaan website. Solusinya mengadakan pelatihan teknis pengelolaan website PPID. SDM pengelola terbatas, menambah atau menunjuk tim khusus yang bertanggung jawab pada update konten website. Ya. Kemudian metode. Ya. Tidak ada jadwal rutin pembaruan informasi, membuat SOP pembaruan konten secara berkala. Solusi inilah yang adik-adik beri keterkaitan dengan manajemen dan smart ASN. Ya, tugasnya di sini ya. Nanti tugas individunya ya, memberikan keterkaitan antara eh, ini mengadakan pelatihan ini solusi atau kegiatan yang ditawarkan untuk teman-teman. Oke. Ini dari sisi penugasan individu. Jadi kalau bikin tabel nomor, kemudian langsung isi solusinya, kolom kedua, kolom ketiganya, keterkaitan dengan manajemen dan smart ASN. Jadi ada 3 kolom, nomor, kemudian yang kedua penyebabnya, ini kolom kedua, kolom ketiganya adalah keterkaitan dengan manajemen dan smart. Ya. Hmm, Seperti ini nanti di penugasan individu. Oke, jelas teman-teman dengan penugasannya. Ini di kita siapa yang nggak ada? Teman-teman kita bersepuluh kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cuman 9 kita. Hmm? Kalau yang dua ini bukan kita. Ini di antara dua ada yang masuk grupnya kita. Adik-adik, hmm? Tidak, belum hafal. Iya, gimana Pak Aswar? Kalau yang dua itu Pak kayaknya dia dari kelompok B yang Nawar sama Fadil. Hmm, jadi kita punya Kelompok kurang dua. 1 orang. Ya. Kelompok kita, kelompok satu kurang 1 orang. Siapa itu Pak Aswar? Kayaknya sudah lengkap semua Pak. Ada 10 orang. Tapi kita dua, saya sama Pak Enal. Oh, seharusnya 12. Tadi ya Izin password. Pak, tadi Ya. ada Pak Nurfadila satu, tadi dia masuk Pak. Ini tidak tahu kenapa dia terkeluar dari grup, dari Zoom-nya. Oh, Tapi tadi dia ada Pak, iya, mungkin ada mungkin tadi ada masuk di. Nurfadila Pak. Oke, mungkin signalnya ya. Ya Pak, Kan kita di room ya utama Pak. ini. Iya. Oke. Signalnya Pak, signalnya. Mm-mm. Oke. Mungkin jauh ya, nggak di Palu ya. Oke, kita lanjut ke identifikasi isu. Isu diidentifikasi berdasarkan perspektif kedudukan dan peran PNS. Ya, karena kita di agenda 3, di agenda manajemen ASN, maka adik-adik diminta untuk membuat isu yang terkait dengan manajemen ASN.
apa ininya ya, topiknya gitu ya. Eh, ASN, misalnya spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time based. Terkait dengan aktualisasinya kita ini spesifik ya. Kalau adik-adik di sini ada yang pengelola air banyak, misalnya di room ini yang pengelola air, maka kita buat yang spesifik studi kasus di daerah A lain dengan daerah B. Mungkin dari sisi komunikasinya, komunikasi antara petugas dengan tim yang ada di lapangan dalam hal ini P3A tidak berjalan seperti biasanya ya. Tidak ada noise, ada hambatan. Bisa saja. Atau bagaimana meningkatkan peran masyarakat dalam ini P3A dalam pengelolaan air. Nah, maka adik-adik menjadi fasilitatornya. Ya spesifik ya, kecil tapi bisa dijadikan sebagai aktualisasi. Kemudian measurable ya, dapat diukur. Misalnya permasalahan di pengelolaan air itu gitu ya, tentang pendistribusiannya gitu ya. Ya, saya akan membuat jadwal pendistribusian air dengan air yang dikeluarkan sekian gitu. Ada ukuran-ukurannya dan ada aturan. Kalau debitnya saya kasih besar, nah, waktunya airnya sudah habis gitu ya. Maka dalam jumlah tertentu bisa memenuhi kebutuhan petani dalam hal ini petani sawah dan bisa juga untuk menghemat mengkondisikan bahwa air ini tetap ada. Jadi tentunya ada ilmunya gitu ya tentang bagaimana persediaan air, stok air di alam ini gitu ya. Ada ilmunya mestinya. Kemudian achievable dapat diatasi dalam eh, kriteria 1 bulan. Apa yang kira-kira bisa kita lakukan? Tidak mungkin ya dalam 1 bulan ini kita melakukan kegiatan pengadaan sepeda motor untuk ke lapangan gitu ya. Iya, tidak dapat diselesaikan ini karena waktunya cuma sebulan. Pengadaan motor itu lama, apalagi di era efisiensi. Relevan, relevan dengan tugas dan fungsinya kita. Jadi kalau bikin identifikasi harus satu rumpun. Kalau kita orang kesehatan ya tentang kesehatan. Kita orang elektromedik ya tentang elektromedik. Dan times base ya. Ya sesuai relevan dan times mengukur waktu yang ada. Bagaimana dengan isu manajemen ASN? Bentar. Oke, bagaimana dengan isu-isu yang ada di manajemen ASN? Jadi
adik-adik bisa membidik isu, ya, belanja isu di permasalahan profesionalis. Ya, dari satu sisi teman-teman ASN rekrutmennya menggunakan chat itu profesionalis. Tapi bagaimana dengan pengembangan karir yang adik-adik lihat gitu ya? Ya, siapa yang jadi pemimpin-pemimpin kita, kabid kita gitu ya? Iya. Apakah berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerjanya gitu ya? Atau malahan yang punya kualifikasi nggak terrekrut gitu ya untuk memegang sebuah jabatan. Malahan yang terrekrut adalah keluarga cendana, tim sukses gitu ya. Ya, itu yang membuat kenapa ASN ini jadi lemah, jadi tidak termotivasi karena kecewa dengan situasi yang ada. Nanti adik-adik silakan didiskusikan. Kemudian yang kedua adalah kinerja rendah. Ada yang tadi ya, yang dulunya rajin sekarang jadi kendor karena teman-teman yang ada di kantor itu berangkatnya siang-siang gitu ya. Padahal sebetulnya dari pribadi kita sendiri orang rajin gitu. Tapi lingkungannya tidak mendukung sehingga jadi siang-siang baru berangkat. Ya, tapi ini juga sudah diatasi oleh hmm, atensi ya yang di provinsi adalah Bekin. Ya, bagaimana implementasinya Bekin terhadap kita. Kemudian ada isu-isu tentang etika yang buruk dari ASN. Banyak sekali oknum-oknum ASN ini melanggar koridor yang sudah ditetapkan di aturan-aturan di manajemen ASN. Akan tetapi banyak sekali oknum-oknum yang melanggar etika sebagai seorang ASN. Ya, etos kerja rendah sama yang tadi sudah motivasi pegawai lemah gitu. Ya, semua karena satu dan lain hal. Oke. Pada kesempatan ini adik-adik diminta dalam penugasan. Tapi sebelum penugasan ini ada satu slide tentang peserta memberikan komentar dan contoh terkait dengan sistem merit dalam ASN. Oke. Apa itu sistem merit? Merit system adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan. Itu yang dinamakan merit system. Jadi mendorong adik-adik ya, untuk berkarya, ya menjadi adik-adik yang penuh karir, menjadi orang-orang yang talent untuk berkarya ke depan. Karena adik-adik ini masih lama gitu ya perjalanannya. Kalau adik-adik sekarang umur 25 tahun, pensiun umur 60 berarti 35 tahun. Adik menjadi seorang ASN. Dapat emas ya. Sudah dapat Satya Lencana emas 30 tahun ya. 20 tahun perak, 10 tahun perunggu.
Oke. Kemudian bagi ini sistematik dalam manajemen ASN bagi organisasi mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Jadi kantor UPD kita dituntut untuk akuntabilitas. Akuntabilitas dalam hal perencanaan. Di dalam perencanaan ini di dalamnya ada keuangan dengan kegiatan dengan keuangan. Kegiatan berupa kinerja mengikut keuangannya. Bagaimana pertanggungjawaban uang terhadap kegiatan ini yang ditawarkan oleh organisasi itulah yang namanya akuntabilitas. Malahan ada kita OPD setiap tahunnya membuat laporan AKIP, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Untuk yang individu ya, untuk ASN-nya menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Ya, menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Mudah-mudahan ya di eranya adik-adik ini mulai dari rekrutmen dan seterusnya ya ada ruang keterbukaan. Ya, sehingga pengembangan pola karir adik-adik itu jelas. Mau ke struktural kah, mau ke fungsional kah, gitu ya. Mau sekolah lagi dulu kah, gitu ya. Itu yang diharapkan. Terkait dengan pengantaran ini semua, adik-adik diminta untuk membuat penugasan. Oke. Energi sama Pak Inam mestinya ya. Kalau nggak mau buka energi ini saja, sinergi ya. Kalau nggak mau buka sinergi ini aja di foto. Yang pertama adalah belanja kasus, media elektronik dan cetak, evaluasi dan analisis, tantangan dan hambatan penerapan sistem merit. Hmm, kan tadi merit adalah gitu ya. Tadi ada ini ya definisinya ya. Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tanpa membedakan siapa dia gitu ya. Sehingga adik-adik belanja kasus terkait dengan merit sistem belanja 3 kasus untuk satu kelompok. Hmm. Ya, kasus yang berkaitan dengan tantangan dan hambatan penerapan sistem merit. Ternyata ASN itu banyak sekali yang melanggar dengan sistem ini gitu ya. ASN yang senior lagi gitu ya. Oke, itu kegiatan kegiatan kelompoknya ya, penugasan kelompok. Sedangkan penugasan individu adalah evaluasi dan analisis pengelolaan ASN pada UPD Bapak Ibu, analis dan susun laporan, deskripsi singkat, strategi kegiatan dan tahapannya. Nah, untuk mengerucutkan tugas individu, adik-adik boleh lebih mengerucut lagi. Adik-adik kan nggak lama sudah agenda 4. Jadi ini agenda 3 sudah dijelaskan keterkaitan mata pelatihan agenda 3 dengan manajemen ASN dan smart ASN dengan rencana kegiatan kegiatan yang diaktualisasikan. Hmm. Kalau yang tadi adik-adik ya, yang tadi, yang ini
Ada analisis pengelolaan ASN OPD ini banyak, bisa 10, bisa seperti analisis fishbone. Tapi di sini adik-adik sudah mengerucutkan ya mana-mana yang akan dijadikan aktualisasinya kita. Sehingga dipilih 3 kegiatan yang paling erat hubungannya dengan yang akan kita praktekkan selama latsar ini. Oke, ini tadi contohnya. Oke, jadi boleh adik-adik mengerjakan ini, ya, solusi ini terkait dengan manajemen dan ASN. Supaya apa? Supaya adik-adik terbiasa dengan memberikan keterkaitan antara manajemen dan smart ASN terhadap kegiatan-kegiatan yang ditawarkan. Ya, kalau adik-adik disponnya pakai 6M, main method, measurement, material, mesin ini sebetulnya milieu atau mother nature atau lingkungan juga ini environment. Jadi kalau M semua gitu ya. Jangan ada lingkungan begini. Mother nature atau milieu ya, lingkungan. Nah, ini M semua ya 6M. Adik juga bisa membuat uh, Viscon ini dengan 5S, sistem, surrounding, skill, safety, dan apa satunya? Sistem, skill, safety, surrounding, dan apa? Surrounding, sistem. Apa itu ada yang 5S? Masih ingat? Sistem, surrounding, safety. Terus apa yang 5 itu? Masih ingat adik-adik? Yang 5S. Safety, surrounding, system, skill. S-nya satunya apa ya? Kok saya lupa. Skill. Izin Pak. Iya, Skill, supplier, sistem. iya, supplier ya. Saya baru buka sistem, skill, supplier, safety, surrounding ya. Ya, supplier ini sarana prasarana. Oke, oke untuk penugasan ini kembali lagi ke kelompok belanja kasus. Bagaimana tantangan dan hambatan merit system? Kita bagi 2 kelompok, adik-adik di sini. Ya, kelompok yang pertama, ini bapaknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini 12 berarti 10. Pas ya? Pas kita berarti 10. Bapaknya 5, ibunya 5. 1, 2. Iya 5, 5, 5 ya. Ya berarti ada 2, ada 3 ya. Kelompok satunya Ibu Dian, Ibu Hanifah, Pak Jul, Pak Reski, sama Pak Laude.
Kelompok 2 B-nya, kelompok A, kelompok B, Ibu Ananda, Pak Aswar, Bu Nur Fadila, dan Bu Nadia dengan Pak Laude. Pak Laude, Bu Ananda, Pak Aswar, Bu Nur Fadila dengan Bu Nadia. Itu kelompok B. Ya, penugasannya adalah mengidentifikasi 3 isu terkait dengan eh, tantangan dari merit system. Saya catat. Oke, yang kelompok ini 21, yang dua angkatan 1. Kelompok 1 ya ini, A-nya, Ibu Dian. Tadi Pak Rafli ada. Hadir, 1, Pak. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian Pak Rafli berarti. Baru Ibu Hanifah, Pak Jul, kemudian Pak Reski. Yang keduanya B-nya Laude, kemudian Bu Ananda, Pak Aswar. Panggilannya siapa? Pak Aswar atau Pak Aswin? Pak Aswar, Pak. Pak Pak Aswar. Aswar, Aswar. Pak Aswar. Bu Nur Fadila dengan Ibu Nadia. Penyajiannya dalam bentuk PPT, PowerPoint, kemudian yang slide 1, identifikasinya isu ada 3, kemudian masing-masing dideskripsikan dulu ya. Ya, kalau ada data pendukung silakan gitu ya. Misalnya soal stunting misalnya, kenapa ini muncul karena data eh, balita stunting sekian-sekian gitu. Deskripsinya seperti itu. Kemudian setelah itu penyebabnya. Ya, ya, penyebabnya apa? Kemudian solusinya. Ya, solusinya ini diberikan keterkaitan dengan nilai-nilai manajemen dan smart ASN. Jadi slide 1 deskripsi, slide 2 penyebabnya, slide 3 solusi sebelah kiri dibuat tabel, kanannya terkait dengan manajemen dengan smart ASN. Ya,
adik-adik sudah punya di MOOC. Juga ada namanya ini ya, ASN Smart, ada Hospitality, ada Nasionalis, ada pandai berbahasa asing, kemudian bisa juga dikaitkan dengan ada 8 Smart ASN itu ya, indikator-indikatornya ada nasionalisme, ada juga manajemen dan smart terkait dengan ini teori-teori lainnya, misalnya smart ketika kita memberikan ini solusi kegiatan-kegiatan terkait dengan smart, maka kita beri keterkaitan dengan smart. Kalau keterkaitan dengan manajemen berarti manajemen. Oke, oke adik-adik, ada yang ditanyakan terkait dengan penugasan kelompok dan penugasan individu? Ya. Jadi kita ketemu lagi kapan Pak Inul? Besok ya, yang jadwal Ah, resmi. izin Pak, hari Jumat Pak. Kalau hari Kamis besok, kelompok 3 sama kelompok 4 Pak. Hmm? Untuk agenda besok, kelompok 3 sama kelompok 4. Siang. Nanti kita ketemu hari Jumat Pak. Tapi kan Bapak sudah Tidak. ambil agenda 3-nya itu Besok. Pak. Jadi bagaimana nih Pak? Karena Semua ikut Pak Enal. Besok semua ikut. Kan habis habis duhur kan? Jam 1 kan jadwalnya. kalau di sini Pak, kalau di jadwal hari Jumat Pak. Hari Sabtu juga Besok nggak ada. ada. Iya, Oh, Jumat Sabtu. iya Jumat Sabtu. Tapi Bapak kan sudah Oh, isi. berarti besok itu Bapak sudah isi kan agenda se- 3-nya ini. Jadi yang sebetulnya ini, sebetulnya Pak Enal, ya. gini ceritanya. Saya itu sebetulnya waktu masuk malam-malam itu seharusnya kelompok ini, agenda 3. Tapi diisi kelompok berapa? 3 ya? Waktu malam-malam itu. Nah, kemudian Ya. besok paginya masuk ini kelompok 1, 2, 3. Iya. Nah, saya nggak masuk karena dia Iya Pak, sudah, masuk iya. malamnya Bapak sudah gitu. tidak masuk memang Pak, sudah. Iya. Sehingga saya ganti ini teman-teman ini yang seharusnya malam itu ini teman-teman kelompok 1 saya gantikan di hari ini. Berarti besok itu kalau nggak ada jadwal, berarti Budian yang masuk sore. Ya, karena paginya ada bingung ya Pak Enal. Iya Pak, bingung Lalu Pak. ganti-ganti. Ikuti anu saja, ikuti WI-nya saja. Ini Iya. kelompok 1 sampai mana terus ini. Ya, Kalau nanti kalau tidak salah Pak, menyesuaikan aja. waktu malam itu Pak, Iya, Bapak masuk kelompok 4 Pak. Masih agenda, 2. iya. Enggak Pak, agenda Tapi 4 Pak. Sorry, agenda yang 2 kapan? sorry. Maksudnya kelompok 4. Agenda 2 masih. Nah, ini Bapak perdana masuk agenda 3 Pak. Iya, oke. Hmm. Itu tadi bukannya Bu Asmina sama Bu Yulin masuk agenda 3 tadi. Tidak Pak, kita hari Rabu kita off Pak, off kelas. Oh, off class. Iya, Oh, makanya berarti. Bapak isi ke ini, ke agenda 3. Sebenarnya kita off Mm, hari Rabu. Iya, oke, oke. Eh, saya lanjut ke agenda 3 lagi. Ada yang ditanyakan terkait dengan penugasan individu dengan kelompoknya, adik-adik. Kalau memang sudah tidak ada, saya lanjutkan lagi satu slide lagi ya. Tunggu, Pak. Bisa. Bapak izin, Oh iya, silakan Bu Nadia. Bapak izin bertanya terkait tugas. Berarti tugas Iya. individu ini ada 2, Pak. Mm-mm.
Atau Satu hanya saja, oh satu. Yang ini berarti satu Pak. yang ini saja. Yang mana? Oh, yang ini Ya, Pak. ya, yang mengerucut dengan aktualisasinya kita, yang mengerucut dengan aktualisasinya adik-adik. Berarti yang satunya tadi itu enggak usah Pak. Yang kelompok saja. Kalau Tidak, yang satunya. ya, ini yang ini evaluasi dan analisis pengelolaan ASN pada UPD Bapak Ibu, tidak usah. Oh ya, siap Pak. Terima kasih Ini Pak. sama dengan yang di atas, sudah mewakili dia kelompok. Ya, ini hmm, yang ini tadi ya, yang individu buat gini aja. Jadi ini penyebab dihapus, solusi pindah ke tengah, yang solusi diisi ya, saya hapus supaya ini jadi solusi. Ini manajemen dan smart, begitu ya. Kalau ini kolom 2 mau dihilangin, dihilangin. Kalau tetap gini juga nggak apa-apa. Satu, dua, tiga, empat. Ya, nanti begini. Yang penugasan individunya. Penugasan kelompoknya tadi, kasus. Ada lagi, saya kasih kembali. Izin bertanya lagi Pak. Ya, silakan. Mbak berarti kalau kayak ini kan semennya itu tadi sesuai dengan yang kita punya masing-masing bidang tugas begitu Pak. Ya, sesuai dengan visponnya kita. Oh Sesuai iya. dengan ini, APL-nya kita masing-masing. Yang Terus individu ya. berarti nanti di solusinya itu sesuai dengan isunya kita Pak. Baru Iya, sesuai dikaitkan individu dengan manajemen ASN. ASN. Oh Ya, ya, siap Pak. Kasih dikaitkan Pak. dengan manajemen dan smart. Ya, kegiatan penyebab isu diturunkan di sini, kemudian terkait dengan manajemen dan smart. Oke. Kalau agenda 2 kan diturunkan lagi menjadi tahapan kegiatan. Setelah tahapan kegiatan baru berakhlak, nilai-nilai berakhlak. Oke, kalau ini nanti jadinya gini dia. Kalau jadi rancangan kan ini 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 terkait dengan tahapan kegiatan. Yang nomor 5 ini terkait dengan yang nomor 3. Tapi kalau manajemen dan smart nomor 5 terhadap 2 konsultasi awal. Nah, sehingga di akhir ini selalu ada ini kegiatan manajemen dan smart terkait dengan kegiatan 1. Kemudian kegiatan 2 diakhiri oleh manajemen dan smart ini. Nah, itu juga kegiatan 3 ini ASN berakhlak diakhiri dengan manajemen dan smart gitu. Jadi untuk kemudian adik-adik di judul ini di judul ini gagasannya isu yang diangkat pengelolaan dan tampilan website PPID RSUD belum optimal. Jadi websitenya ini sudah ada, cuman tampilannya dirubah. Jadi adik-adik aktualisasi jangan yang berat-berat, yang sudah ada aja, ya, jangan yang terlalu berat. Ini terkait dengan manajemen apa gitu, terkait dengan smart apa, ini terkait dengan judul. Ini sebetulnya kurang pas, harusnya ini ada gagasan, ini ada gagasan terkait gagasannya misalnya edukasi terkait dengan manajemen dan smart begitu terkait dengan judul ya. Jadi nanti adik-adik tadi ini. Sorry, sorry.
terkait dengan judulnya. Jadi tetap judulnya tetap ada gitu ya, gagasannya. Misalnya seperti ini, maka di atasnya ini nanti adik sini ada judulnya lah, kasih judul lah di atasnya ya. Nah, isunya ini, gagasannya ini. Jadi depannya ini isunya ini, gagasannya ini, baru masuk ke tabel ini untuk individunya. Oke. Ada yang lain dari teman-teman? Kalau sudah cukup, oh, silakan Pak Aswar. Mungkin, eh kalau anu Pak, maksudnya yang belum sempat buat kemarin itu apa APKL itu Pak, yang sampai fishbone diagram fishbone itu. Jadi kita mulai buat yang pertama dulu itu Pak, atau bagaimana? Iya, sebaiknya sebaiknya setiap peserta membuat. Tapi saya sarankan adik-adik konsultasi sama mentor ya, supaya satu kali kerja. Adik-adik sudah di agenda 3 loh ya. Bagaimana kemarin buat di agenda 2? Kalau nggak tahu ininya, analisis isu yang awalnya. Berarti langsung saja ya, ujuk-ujuk kegiatan gitu kemarin di agenda 2. Kalau saran saya buat, itu kan tidak dibuang, dipakai untuk aktualisasinya adik-adik. Oke. Iya. Siap Pak. Jadi nanti adik-adik di pertemuan kedua, kita 3 jam pelajaran, langsung sorenya coaching agenda sudah, masuk di agenda 4. Baru masuk ke ini agenda 3 lagi, baru pembimbingan. Tinggal 2 sesi lagi adik-adik sudah pembimbingan 2 hari, 2 kali pertemuan ini. Kan ini sudah satu ya, nanti 2 kali pertemuan sudah sorenya setelah agenda 3 misalnya ini selesai langsung bimbingan. Dia siap lah ya untuk apa membuat rancangan aktualisasi dengan konsultasi Pak Mentor dulu. Enak kalau sudah konsultasi Pak Mentor, kita kerja sudah fokus ya, sudah. hmm. Oke, Oke, ada lagi dari teman-teman? Ya, kalau memang sudah tidak ada lagi, sesi ini saya cukupkan. Ya, terima kasih banyak atas perhatian adik-adik dan waktunya yang seharusnya hari ini libur gitu ya. Dan ini jadwalnya tentatif banget adik-adik ya, ya karena banyaknya teman-teman Latsar di provinsi ini sehingga kalau ada waktu kosong biasanya fasilitator ini mau ngisi supaya cepat selesai gitu. Tapi yang nggak enaknya Pak evaluatornya. Jadi stay terus gitu ya. Sampai Iya Pak, capek evaluatornya kasihan. iya Pak. Saya biar sampai subuh Pak. Saya mengikuti arahan dari Bapak. Kasihan. Oke, Bu Nadia silakan Bu Nadia. Ya, terima kasih Pak. Izin bertanya lagi Pak tentang tugas Ya, kelompok. Tadi ya. kan tugas kelompoknya itu analisis kasus sistem merit Pak. Mau tanya Mm-mm. kasusnya ini kan tadi Bapak bilang 3 kasus. Itu berarti Mm-mm. bisa umum kasusnya Pak, tidak harus di bidang tugas atau harus sesuai dengan bidang tugasnya kita yang di kelompok. Enggak, yang masalah umum di Indonesia, Oh, ya, ASN di Indonesia. terima kasih Pak. Bisa soal ya menaker ASN yang korup, bisa juga kan? Bisa juga ini ya diangkat karena omnya.
suka lupa ngecas. Ya, itu profesionalisme. Kemudian banyak kan ASN-ASN ini mulai judol ASN, ya. Tapi janganlah deh ya, setengah mati itu kalau ketangkep judol itu. Judolnya iseng-iseng, urusannya untuk membereskan itu di aparat, hampir 20 juta itu melayang untuk urusan-urusan itu. Ya pengalaman ada teman saya yang kena judol, padahal iseng-iseng di kafe. Ya, oke. Oke, terima kasih teman-teman. Ini ada kelompok lain yang masuk gitu ya, yang saya bimbingan dengan saya. Tapi memang belum waktunya kok. Beliau hanya hmm, nebeng di nebeng di roomnya adik-adik. Nah, kalau sudah semuanya paham, terima kasih banyak atas waktunya dan terima kasih banget ini sama Pak Enal yang Iya, setia Pak. saat ini untuk teman-teman kelompok satu ya. Selalu Pak Enal siap untuk 4 kelompok ya, sama Mas Afgan. Mas Afgan lagi pendidikan Mas Ian. Iya, Pak. Lagi pendidikan, Pak. Sampai kapan itu? Belum dengar info, Pak. Tapi habis ini pendidikan militer lagi nih, Pak. Iya, oke. Oke, makasih teman-teman. Mohon maaf atas segala hal yang tidak berkenan dari saya. Terima kasih dan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak De. warahmatullahi Izin bertanya, wabarakatuh. Pak. Iya, Nah, kan kita tadi ini Pak Rabu off class. Nah, hanya Bapak isi 2 JP. Jadi Pak yang berarti Bapak di jam 16 besok anu Jumat 16.17 itu Bapak sudah tidak masuk atau bagaimana Pak? saya tetap masuk aja Oh supaya siap. cepat selesai. Oh Pokoknya siap. setelah ini saya ikut jadwal. Oh siap. Siap Pak. Iya. Siap. Nanti kalau ikut saya bilang nama Pak Inal kalau saya ada kegiatan lain. Ya. Oh ya ya Oke, siap saya Pak. selalu bantu hitung ya. Saya sudah tuh ya nanti kurang segini gitu. Ya. Oke, makasih. Ya. Iya sama-sama Pak. Baik. Mungkin adik-adik boleh live ya, Pak Enal ya. Ya Pak. Saya tutup dulu Pak. Baik Bapak Ibu peserta, demikian Iya, materi silakan. yang disampaikan oleh Widya Suara kita, Bapak Dr. Insinyur Ahmad Yamin MA. Semoga ilmu dan pengalaman yang diberikan dapat kita implementasikan. Baik, mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Dan saya sebagai evaluator mengakhiri pertemuan kita pada sore hari ini dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Izin buat teman-teman yang mau sudah keluar.